Kalau kalian suka fashion, kalian pastinya udah gak asing dong sama brand yang satu ini. Yes, benar, H&M. Brand fashion asal Swedia ini sukses mendominasi pasar fashion global dari tahun 1947 sampai sekarang. Tapi, kalian pernah sadar gak sih kenapa H&M bisa bertahan dari zaman dulu sampai sekarang? Hampir 76 tahun mereka mendominasi pasar fashion di seluruh dunia. Tapi mereka tetap jadi pilihan banyak orang untuk urusan fashion. Bahkan ketika sekarang di mana banyak brand-brand global maupun lokal yang udah mulai bisa nandingin mereka. Di tahun 2021, mereka secara ofisial membuka store ke 4.801 mereka di seluruh dunia dan sampai saat ini jumlahnya bahkan terus masih bertambah. Dari data terakhir, H&M adalah merek pakaian paling berharga ke-8 di dunia pada tahun 2022 menurut Statista. Nah, Statista ini tuh salah satu portal data dan statistik yang paling terkenal dan akurat di dunia. Jadi, kali ini kita akan ngebahas rahasia strategi pemasaran yang bisa ngebuat H&M bisa sukses dan sebesar itu di dunia. Dalam dunia bisnis, penting buat kita buat tahu sejarah perusahaan. Karena tanpa sejarahnya, kita bisa aja kehilangan konteks dan gak paham sama bisnis mereka nantinya. Jadi pertama, awal mula H&M. H&M atau Hennes & Mauritz didirikan pada tahun 1947 di Swedia oleh orang bernama Erling Persson. Awalnya mereka tuh cuma jual pakaian wanita dengan toko bernama Hennes. Tapi pada tahun 1968, mereka mengakuisisi toko pakaian pria bernama Mauritz Whitforce. Dan di saat itulah mereka mulai ngejual pakaian pria dan mengadopsi nama Hennes & Mauritz atau yang kita kenal sekarang sebagai H&M. Lalu pada tahun 1982, H&M tuh jadi salah satu brand pertama loh yang memperkenalkan konsep fast fashion, di mana mereka merespon tren dengan cepat dan menyediakan produk yang up to date dengan harga yang lumayan terjangkau. Nah, selama beberapa dekade berikutnya, H&M tuh mulai ekspansi dan buka toko-tokonya di berbagai negara lain, serta mereka juga ngelakuin kolaborasi dengan berbagai industri ternama, contohnya kayak Versace, Comme des Garçons, Balmain, dan segala macamnya. Nah, terakhir pada tahun 2010-an, H&M tuh udah mulai fokus pada e-commerce dan mengutamakan tanggung jawab lingkungan seperti penggunaan bahan ramah lingkungan. Nah, dari sejarah singkat tersebut kalian mestinya udah dapat gambaran dong dari perjalanan panjang mereka. Mereka tuh udah dapat pemahaman mendalam soal selera dan kebutuhan customer mereka. Nah, ibaratnya mereka tuh udah jago ngebaca tren dibandingkan dengan para pesaing-pesaing lainnya karena pengalaman panjang mereka di dunia industri fashion. Selain itu, keberadaan mereka di industri fashion juga ngasih mereka advantage atau keuntungan dalam ngebangun supply chain yang efisien. Jadi H&M bisa ngerespon perubahan pasar dengan lebih cepat. Jadi sekarang aku akan ngebahas tentang rahasia strategi pemasaran H&M yang menjadi alasan kenapa mereka bisa menang dan unggul di industri fashion. Salah satu jawaban singkatnya adalah attention to detail atau perhatian yang mendetail. H&M itu brand yang ngasih perhatian yang sangat mendetail dan merinci, bahkan untuk hal-hal kecil yang mungkin jarang kita notice. Pertama, mulai dari price tag. Seringkali kita tuh kalau belanja, banyak banget retail baju lainnya yang ngasih tanda diskon, tapi mereka nggak kasih tahu harga setelah diskonnya tuh berapa. Ya secara gak langsung bisa ngebuat para konsumennya jadi kurang tertarik, karena mereka udah males ngitung. Itulah kenapa H&M menerapkan usage of signage di price tag mereka yang bertujuan untuk mempermudah konsumennya dalam berbelanja. Nggak cuma itu, hal-hal kecil lainnya kayak nunjukin pajangan baju yang lagi trendy di depan toko, cermin besar di tiap bagian section yang bisa ngasih feel lebih estetik dan luas ke customer waktu mereka shopping, terus service-service kayak nempatin satu staff di depan fitting room supaya kita nggak perlu repot-repot naruh baju yang udah kita coba ke raknya lagi, atau bahkan staffnya juga bantu kita buat ngambil size yang kita mau. H&M juga bolehin kita buat tukar ukuran baju, bahkan model bajunya dalam kurun waktu 1 minggu setelah kita beli di H&M. H&M literally giving us attention even to the small details. Bahkan hal-hal kecil kayak cermin sepatu, buat yang kecil itu loh yang dibawa buat narik perhatian konsumen supaya pengen nyoba sepatu-sepatu yang kira-kira mereka cocok. Hal-hal kecil itu pun juga ada alasannya, supaya membuat H&M jadi salah satu retail yang menarik perhatian untuk setidaknya mencoba, membeli, maupun berfoto dengan produk mereka. Jadi semua yang mereka lakuin tuh ada alasannya, mereka nggak sembarangan naruh-naruh barang aja. Kedua, kita masuk ke layout. Jadi H&M itu nerapin layout yang namanya freeform. Freeform layout itu tuh apa sih? Nah, freeform layout itu tuh pola di mana barang ditempatin secara bebas dan gak ngikutin susunan tertentu. Freeform layout ini tuh bisa ngebuat pelanggan jadi ngerasa bebas dan betah waktu mereka berbelanja. Dengan penempatan produk-produk seasonal, limited edition, dan diskonan di area yang gampang dilihat, hal itu tuh bisa ngedorong pelanggan untuk ngelakuin impulsive buying atau belanja padahal nggak ada rencana buat belanja awalnya. Ketiga, ada lokasi. Kalau kalian pernah ke H&M, perhatiin deh, H&M tuh selalu ada di bagian lantai pertama atau dekat lobby mall atau bahkan dekat eskalator. Lokasi yang mereka
mereka pilih itu tuh bukan asal pilih tempat aja loh. Ada alasan dibalik pemilihan tempat mereka. Contohnya, kayak ada exposure. Nah, keberadaan mereka yang konsisten di lokasi yang mudah terlihat dan aksesibilitasnya tinggi atau mudah, itu tuh ngasih mereka exposure yang luar biasa dan bisa ngebantu mereka bangun brand awareness di antara orang-orang yang lewat. Dan ngebuat identitas H&M mereka ikonik dan mencolok dibandingkan pesaing atau brand-brand lainnya. Terakhir, kualitas produk H&M juga oke banget dan bervariasi buat berbagai kalangan usia. H&M tuh sediain berbagai produk kayak sweater, kaos celana, dress, semua pun ada. Lengkap dengan harga yang masih terjangkau. Oke, jadi setelah semua yang aku jelasin, menurut kalian gimana? Kalian udah paham strategi dari H&M sekarang?